Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiskawati dari program studi bimbingan penulisan Islam Fakultas Studi Islam Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Di sini saya ingin membuat video sebagai tugas UAS mata kuliah Filsafat Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran akal dan wahyu dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti menghadapi berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial. Untuk menghadapi persoalan tersebut, Islam memberikan dua pedoman utama, yaitu akal dan wahyu. Keduanya memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membantu manusia mengambil keputusan yang tepat. Akal merupakan kemampuan berpikir yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat memahami sesuatu, menganalisis masalah, membandingkan berbagai pilihan, serta menemukan solusi yang dianggap paling baik. Karena memiliki akal, manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Disinilah wahyu memiliki peran yang sangat penting. Wahyu adalah petunjuk yang Allah turunkan kepada para nabi dan bagi umat Islam. Wahyu yang menjadi pedoman utama adalah Al-Quran serta Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wahyu memberikan pedoman tentang akidah, ibadah, akhlak, dan aturan kehidupan sehingga manusia tidak kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya. Hubungan antara akal dan wahyu bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan yang saling melengkapi. Akal berfungsi untuk memahami, mengkaji, dan menerapkan ajaran yang terdapat dalam wahyu. Sebaliknya, wahyu menjadi pedoman agar penggunaan akal tetap berada pada jalan yang benar. Meskipun demikian, akal memiliki keterbatasan. Kemampuan berpikir manusia dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, lingkungan, bahkan emosi. Oleh sebab itu, hasil pemikiran seseorang tidak selalu benar dan dapat berbeda dengan orang lain. Ada persoalan yang tidak dapat dijawab hanya dengan akal, misalnya mengenai tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, tata cara ibadah, atau nilai benar dan salah menurut Allah. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin memilih pekerjaan, akal digunakan untuk mempertimbangkan gaji, peluang karir, lokasi kerja, serta kemampuan yang dimiliki. Namun, wahyu mengingatkan bahwa pekerjaan tersebut harus halal, tidak mengandung unsur penipuan, riba, atau tindakan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bernilai ibadah. Contoh lainnya adalah perkembangan media sosial. Akal memungkinkan manusia menciptakan dan memanfaatkan teknologi digital untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Namun, tanpa bimbingan wahyu, media sosial dapat disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, fitnah, atau konten yang tidak bermanfaat. Wahyu memberikan nilai moral agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan, akal membantu seseorang memahami ilmu pengetahuan melalui proses belajar, penelitian, dan berpikir kritis. Sementara itu, wahyu mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan untuk memberikan manfaat, bukan untuk merugikan orang lain atau menimbulkan kesombongan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama seharusnya berjalan beriringan. Dari berbagai contoh tersebut, dapat dipahami bahwa akal dan wahyu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Akal berperan sebagai alat untuk berpikir dan mencari solusi, sedangkan wahyu berperan sebagai petunjuk yang memberikan arah agar solusi tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai kesimpulan, peran akal dan wahyu dalam menyelesaikan persoalan kehidupan adalah saling melengkapi. Akal membantu manusia memahami masalah dan menemukan berbagai alternatif penyelesaian. Sedangkan wahyu menjadi pedoman dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam memadukan keduanya, manusia dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, serta membawa manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.